Selamat kepada Hizbut Tahrir Indonesia yang telah menyatukan kita semua di tempat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa semuanya yang sedang menyaksikan siaran saya tentunya di Bintang Keramat TV. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebahagiaan kepada kita di hari yang berbahagia ini. Apa yang kita inginkan senantiasa diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan membahas terkait video yang banyak beredar, ada di YouTube maupun di grup-grup WA, kaitannya dengan Profesor Dr. Kiai Haji Sirajuddin Syamsuddin MA yang terkenal dengan nama sebutan Din Syamsuddin. Nah, ini amat baik kita perbincangkan pada edisi kali ini karena beliau adalah seorang tokoh nasional dan beliau 2 kali menjabat sebagai ketua umum atau pengurus besar. Ya, kalau NU pengurus besar, tapi kalau Muhammadiyah pengurus pusat, insya Allah begitu. Nah, dari sini beliau pernah menggantikan sebagai ketua MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang sebelumnya diemban oleh beliau Dr. Kiai Haji Shalal Mahfud. Dan banyak prestasi-prestasi lain yang diemban ataupun dimiliki oleh beliau Din Syamsuddin, atau yang nama asli beliau adalah Profesor Dr. Kiai Haji Sirajuddin Din Syamsuddin MA. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di video tersebut viral entah kapan. Anda tadi telah menyaksikan bahwa dengan gagah perkasa, dengan suara yang lantang, Din Syamsuddin menyerukan kepada acara Khilafah Internasional HTI yang di situ dengan orasi-orasi yang begitu menggema. Saya tidak bersuudzon, ya, saya tidak bersuudzon dengan Din Syamsuddin, tapi dari kacamata orang biasa, orang awam seperti saya tentunya ini, melihat dengan mata kepala sendiri bahwasanya Din Syamsuddin adalah aktif terlibat dari adanya Hizbut Tahrir Indonesia yang telah dibubarkan oleh pemerintah. Esensi dari khilafah, hakikat dari khilafah adalah persatuan dan kebersamaan. Khilafah adalah ajaran Islam, bahkan setiap kita adalah khalifatullah fil ard, wakil-wakil Allah di muka bumi. Memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dan cendekiawan muslim lebih tentang bagaimana untuk mewujudkan khilafah itu, karena memang mewujudkan persatuan dan kesatuan bukan sesuatu yang mudah. Takbir! Allahu Akbar. Maka marilah kita sadari ini sebagai sebuah perbedaan yang harus kita sikapi dengan penuh toleransi. Saya pribadi berpendapat memang dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, yang terbentuk atas dasar perjuangan umat Islam yang telah menghadapi penjajahan jauh sebelum kemerdekaan itu terbentuk. Negara Indonesia ini lahir dari air mata, bahkan darah umat Islam, tentu juga bersama dengan umat-umat yang lain. Maka marilah kita pertahankan, marilah kita isi, dan kita sebagai umat Islam harus memiliki kepercayaan diri sebagai pemegang saham mayoritas dari bangsa dan negara ini. Mari kita menjadi faktor efektif Indonesia yang mewarnai masa depan Indonesia. Takbir! Sebelum saya akhiri, masa depan Indonesia harus ikut ditentukan oleh umat Islam.
maju mundurnya Indonesia di masa depan harus ikut ditentukan oleh maju mundurnya umat Islam. Kalau umat Islam maju, Indonesia akan bangkit dan maju. Tapi kalau sekarang ini Indonesia terpuruk, Indonesia terkebelakang, maka kita harus melakukan introspeksi. Masih ada yang salah dalam diri kita, karena kita belum bisa menjadi kekuatan yang bisa mendorong kemajuan Indonesia itu. Hadirin, saudara-saudara yang saya cintai, paling akhir, selamat kepada Hizbut Tahrir Indonesia yang telah menyatukan kita semua di tempat ini. Saya ingin pesankan, jagalah pertemuan kita ini, karena siapa tahu saudara-saudaraku, ada yang tidak suka kepada kita, ada yang tidak senang pada kita, maka mereka boleh jadi akan memprovokasi, akan menghasut, sehingga pertemuan yang mulia ini menjadi terciderai. Jangan sampai mau diadu domba, jangan sampai terjebak. Mari kita tunjukkan akhlak Islamiyah. Inilah pertemuan akbar umat Islam Indonesia yang berakhir dengan penuh keindahan, penuh dengan kedamaian. Allahu Akbar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Dan ini adalah jejak digital yang sangat menyakitkan, yang tidak bisa dirubah oleh siapapun. Iya, beliau Profesor Dr. Din Syamsuddin, kalau saya lihat profilnya dan telah kita tahu bersama, dengan segudang karir, ya, dengan segudang karir yang sangat banyak. Beliau pada tahun 2005 sampai 2010 menjadi wakil ketua MUI Pusat, bahkan menjadi member World Council of World Islamical Society Beside in Tripoli. Juga beliau menjadi ketua Indonesia Committee of Religion for Peace, Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia. Bahkan beliau menjadi wakil ketua fraksi Karya Pembangunan MPR tahun 99 saat era reformasi pada waktu itu. Bahkan sudah orang yang mafhum, beliau sebagai ketua umum PP Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah 89 sampai 93, ketua DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan beliau menjadi dosen guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dosen di berbagai perguruan tinggi, dan segudang prestasi-prestasi lain yang pernah beliau kariri dan pernah beliau jabati dengan segudang pengalaman tentunya. Namun di sini yang amat saya sesalkan, Profesor Dr. Kiai Haji Sirajuddin Syamsuddin, atau terkenal dengan nama Din Syamsuddin, ya, terkenal dengan nama Din Syamsuddin, terlibat aktif ada di acara Hizbut Tahrir yang konon video tersebut adalah khilafah internasional. Ini sangat menyakitkan bagi saya pribadi sebagai pengagum beliau, dan terutama kepada sahabat-sahabat saya, teman-teman saya dari warga Muhammadiyah tentunya. Karena apa? Secara tidak langsung beliau telah menyakiti dari muassis pahlawan bangsa ini, terutama kepada muassis dari Muhammadiyah, yakni Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Karena beliau Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan sejuta kekuatannya, dengan sejuta kemampuannya, beliau berusaha bangkit dari tekanan-tekanan Belanda, Jepang, dan para senior-senior yang ada di Muhammadiyah berusaha menerima bangsa ini dengan sekuat tenaga. Asas Pancasila yang telah kita sepakati telah diterapkan ada di Muhammadiyah. Pahlawan-pahlawan bangsa banyak dari Muhammadiyah apa? Ingin bangsa ini merdeka dan berdikari sendiri ada di tanah sendiri. Namun oleh beliau Din Syamsuddin tentunya beliau sudah
ada di golongan mereka, menurut saya golongan minhum, yakni golongan yang menghendaki agar negara ini berubah haluan dari negara Bhinneka Tunggal Ika Pancasila Undang-Undang 45 berubah menjadi negara khilafah. Ini jejak rekam digital yang saya ketahui. Ya mohon maaf apabila tentunya ada data-data yang lain yang menyatakan bahwa Profesor Dr. Din Syamsuddin tidak terkait dengan masalah itu. Dan anehnya lagi, yang kemarin adalah isu-isu pemakzulan presiden yang sempat akan digelar seminar entah apa itu, ada di suatu perguruan tinggi dengan tema pemakzulan presiden, dan di situ juga ada Profesor Dr. Din Syamsuddin yang ada di tengah-tengahnya. Ya memang itu dalam konteks wacana keilmuan tidak apa-apa, dan dari Profesor Dr. Mahfud MD selagi itu masih dalam ranah keilmuan, ranah ilmiah, itu pun tidak apa-apa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya video ini tidak ada maksud saya untuk mengecilkan kapabilitas beliau yang sangat sudah luar biasa. Namun hati ini sangat miris tentunya. Seharusnya ini loh ya, kalau saya boleh berbicara, beliau sekelas Profesor Dr. Din Syamsuddin adalah menjadi guru bangsa, menjadi panutan bagi anak-anak muda seperti saya tentunya dan teman-teman yang lain. Ketokohan beliau, keilmuan beliau, dan karir beliau tidak disalahgunakan dengan seperti itu. Kita haus akan ilmu, akan pengalaman. Namun, sekali lagi saya katakan, jejak digital itu memang sangat menyakitkan. Yang saya khawatirkan, takut seperti senior-seniornya. Mungkin tidak bisa saya sebutkan ada di sini, akan tetapi sudah menjadi mafhum bahwa mereka itu akan menjadi gelandangan politik. Ya, gelandangan politik seperti yang dikatakan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan Alfian Tanjung ini kemungkinan besar ada kaitannya, karena Alfian Tanjung seperti yang telah kita banyak ketahui bahwa Alfian Tanjung juga terlibat aktif ada di Hizbut Tahrir. Betul, Hizbut Tahrir secara keormasan itu sudah dibubarkan oleh pemerintah, tapi bibit-bibitnya di bawah, Masya Allah, bibit-bibit di bawah, bibit-bibit radikalisme terus yang lain terus bermunculan, karena pada hakikatnya apapun yang tertekan pasti dia akan bangkit. Apapun yang tertekan pasti dia akan bangkit. Seperti itu para pemirsa semuanya. Alfian Tanjung bukan selevel dari, kalau menurut saya pribadi dulu ya, bukan selevel dengan beliau Din Syamsuddin, jauh. Kalau Alfian Tanjung itu ya mohon maaf, tidak ada sumbangsinya kepada negeri ini, tidak ada manfaatnya kepada negeri ini, hanya apa itu, keluar fitnah sana fitnah sini, ya sudah seperti itu. Sudah materi kajiannya pasti komunis, mencaci, mendramatisir masalah, menebak-nebak, tukang tebak. Ya, grup-grup mereka seperti itu sudah wis. Ya seperti kemarin lagi yang menebak hari kiamat, dan grup-grup mereka itu sudah minhum. Dan yang saya sesalkan adalah Profesor Dr. Din Syamsuddin. Semoga kedepannya saya doakan mudah-mudahan beliau menjadi orang-orang yang dapat saya tiru tentunya, menjadi orang-orang yang menjadi inspirasi, menjadi guru bangsa bagi Allah Ta'ala. Itulah yang dapat saya sampaikan dari perbincangan kita atau materi yang dapat saya sampaikan. Itulah yang dapat saya sampaikan dari materi kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.